Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak atau social distancing. Ya, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, marilah sama-sama kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, langsung aja. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pembagian suku banyak atau polinomial berbentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan metode Horner. Terlebih dahulu saya tampilkan gambar di sini. Ada sosok seseorang yang bernama William George Horner yang lahir pada tanggal 9 Juni 1786 dan meninggal pada tanggal 22 September 1837. Adalah seorang matematikawan dari Inggris. Ia mahir dalam matematika klasik. Dia adalah seorang kepala sekolah dan pemilik sekolah yang menulis secara ekstensif tentang persamaan fungsional, teori bilangan, dan teori aproksimasi, tetapi juga pada optik. Kontribusinya terhadap teori aproksimasi dihormati dalam metode penunjukan Horner, khususnya sehubungan dengan makalah di Philosophical Transaction of the Royal Society of London untuk tahun 1819. Penemuan modern dari Zoetrope dengan nama Daedalum pada tahun 1834 telah dikaitkan dengannya. Ya, di sini saya langsung masuk ke contoh soal agar anak-anak semua lebih mudah memahami. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x tambah 6 dibagi oleh x kuadrat kurang 2x kurang 8. Pembahasan. Di sini saya lakukan terlebih dahulu dengan pembagian bersusun. Setelah itu baru dengan menggunakan metode Horner. Apakah hasilnya akan sama? Yuk kita buktikan. Dengan pembagian bersusun. Sini saya buatkan dahulu 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x tambah 6 dibagi dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Maka yang pertama saya buat di atas ini itu 2x pangkat 2. Kemudian 2x pangkat 2 nya ini dikalikan dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang 16x kuadrat. Lalu kita kurangkan. Maka 2x pangkat 4 nya ini habis. Kemudian negatif 3x pangkat 3 dikurang negatif 4x pangkat 3 hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian 4x pangkat 2 dikurang negatif 16x kuadrat hasilnya menjadi 20x kuadrat. Kemudian untuk negatif x tambah 6 ini langsung turun ke bawah. Sehingga bentuknya menjadi x pangkat 3 tambah 20x kuadrat kurang x tambah 6. Ini dibagi dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Maka hasilnya yaitu x. Maka kalikan lagi. X dikali x kuadrat hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian x dikali negatif 2x hasilnya adalah negatif 2x kuadrat. Dan x kali negatif 8 hasilnya adalah negatif 8x. Kemudian kita kurangkan lagi. Ya, x kurang x pangkat 3 kurang x pangkat 3 habis. Kemudian 20x kuadrat dikurang negatif 2x kuadrat menjadi 22x kuadrat.
dan negatif X dikurang negatif 8X, maka menjadi positif 7X. Dan 6 ya langsung turun ke bawah, maka bentuknya menjadi 22X kuadrat tambah 7X tambah 6. Kemudian di atas ini saya buat 22 karena untuk biar supaya hadis dengan 22X kuadrat. Yuk kita kalikan, 22 kali X kuadrat hasilnya adalah 22X kuadrat. Kemudian 22 kali negatif 2X hasilnya adalah negatif 44X. Dan 22 kali negatif 8 hasilnya adalah negatif 176. Kemudian kita kurangkan, 22X kuadrat dikurang 22X kuadrat habis. Kemudian 7X dikurang negatif 44X hasilnya adalah 51X. Dan 6 dikurang negatif 176 hasilnya adalah positif 182. Dari penyelesaian tersebut diperoleh 2X kuadrat ditambah X tambah 22 itu sebagai hasil bagi, dan 51X ditambah 182 itu sebagai sisa pembagian. Nah, bagaimanakah dengan metode Horner? Yuk kita selesaikan serta kita buktikan apakah hasilnya nanti akan sama. Dengan metode Horner, fx-nya yaitu 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat kurang x tambah 6. Px-nya yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 8, dimana ini nanti bentuknya kita faktorkan sehingga menjadi x kurang 4 dikali x tambah 2, lalu kita sama dengankan dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0, ya, maka x satunya sama dengan 4, dan x tambah 2 sama dengan 0, maka x2 nya yaitu negatif 2. Saya buat bentuknya ya untuk x1 yang di atas dan x2 yang di bawah. Itu x1 nya sama dengan 4, x2 nya sama dengan negatif 2. Lalu saya ambil koefisien pada variabel-variabel fungsi fx-nya yaitu 2, negatif 3, 4, negatif 1, dan 6. Lalu 2 yang ini langsung turun ke bawah. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 buat tepat di bawah negatif 3. Kemudian jumlahkan, negatif 3 tambah 8 hasilnya adalah 5. 5 kalikan dengan 4 hasilnya adalah 20. 20 buat tepat di bawah 4. Maka 4 tambah 20 hasilnya adalah 24. Kemudian 24 dikalikan terhadap 4 hasilnya adalah 96. 96 kita buat letaknya tepat di bawah negatif 1, sehingga negatif 1 tambah 96 hasilnya adalah 95. Kemudian 95 dikalikan terhadap 4 hasilnya adalah 380, dan 380 itu kita buat tepat di bawah 6 lalu kita jumlahkan, hasilnya menjadi 386. Nah, 386 ini saya tandai warna kuning dan kita misalkan dengan S1. Kemudian kita lanjut pada X2 nya yaitu negatif 2. Ya, variabel yang ini, koefisien yang ini 25, 24, 95 itu kita operasikan. Ya, 2 nya langsung turun ke bawah. Ya, dijumlahkan 2. Kemudian dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 letaknya tepat di bawah 5, yaitu 5 tambah negatif 4 menjadi 1. Kemudian 1 kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Buat tepat di bawah 24. Lalu jumlahkan, 24 tambah negatif 2, hasilnya adalah 22. Kemudian 22 ini kita kalikan dengan negatif 2. Ya, hasilnya adalah negatif 44. Dan letaknya kita buat tepat di bawah 95. Lalu jumlahkan, 95 tambah negatif 44 adalah 51. Itu kita misalkan sebagai S2. Lalu koefisien 2, 1, 22 itu merupakan koefisien hasil bagi. Ya, kita peroleh hasil baginya tadi yaitu 2x kuadrat tambah x tambah 22. Sedangkan sisa pembagiannya adalah, ya, rumusnya ini S2 dikali X dikurang X1, kemudian ditambah S1. S2 nya nilainya berapa? 51. Kita substitusikan 51. X nya tetap, kemudian X1 nya yaitu negatif, X1 nya adalah 4. Ya, ini pada ini ya, X1 sama dengan 4. Kita substitusikan, lalu kita jumlahkan dengan S1. S1 nya adalah 386.
Yuk kita kalikan. 51 kali X hasilnya adalah 51X. 51 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 204. Dan ditambah dengan 386. Maka sisa pembagiannya yaitu 51 tambah 182. Jadi dapat kita simpulkan pembagian dengan metode bersusun yang pertama tadi dengan metode Horner untuk bentuk fungsinya AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama hasilnya. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai pembagian suku banyak atau polinomial yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan metode Horner. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini saya ada latihan 2 soal, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, teliti, pantang menyerah, dan jujur. Ingat, belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Ya, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yes, we can!